Jadi tondule, langkah pertama kamu harus menyimpan jurnal-jurnal ataupun artikel-artikel yang jadi sumbermu di proposal. Ini kan misalnya adalah lembar pengerjaan proposalmu ya. Nah, terus langkah pertama kamu tuh buka Mendeley dulu. Nah, nanti di Mendeley ini dia bisa terserah kamu apakah nanti kamu akan pakai ya udah, karena nanti dia itu kayak ada langsung di home apa sih namanya ini, pokoknya di ininya tuh ada langsung, bisa langsung diklik di situ atau mau buat folder. Kalau aku ini kan aku buat folder kan, referensi proposal, caranya tinggal create folder aja apa misalnya gitu ya, create folder, terus nanti kamu tinggal diklik sini. Cara uploadnya tanda plus yang ini kamu plus, tambahkan file referensimu, diunggah dulu. Terus misal kamu mau masukin yang jurnalnya Allen et al ini, tinggal diklik, terus habis itu di open. Nanti kalau misalnya di open dia akan muncul di sini. Tapi kadang itu ada jurnal atau artikel yang dia pas dimasukin Mendeley itu kayak langsung otomatis gitu loh Bu. Jadi enak, kayak misalnya udah ada judulnya, terus kemudian namanya, tahunnya gitu. Tapi kadang ada juga yang dia dimasukin tapi masih nggak sesuai format gitu kan. Tadi misalnya Allen et al ya Bu, tapi ternyata di sini Allen et al nggak ada. Misalnya tadi aku masukin yang ACB gitu, ini bisa diklik, nanti tuh pas baru dimasukin itu nanti tampilan kanannya bakal kayak gini. Nah, kalau yang otomatis itu nanti ini tuh dia udah langsung keisi gitu sama Mendeley-nya. Tapi kadang ada juga yang enggak kan. Terus nanti kamu di paling atas sendiri sini pilih apakah itu termasuk jurnal, artikel atau buku atau ini apa, peraturan pemerintah atau peraturan Permenkes statut ini kan, atau working paper gitu. Kalau ini kan jurnal artikel, berarti kita klik jurnal artikel. Intinya kita udah tahu sih Bu, maksudnya karena dulu S1 juga kita manual kan, otomatis kita udah ngerti ya kayak penulisan buku tuh dapusnya gimana, kalau jurnal gimana, kalau peraturan pemerintah gimana. Nanti tinggal ngikutin aja, di sini kita ngisi kolom-kolom yang perlu diisi aja. Misalnya ini kan jurnal, nanti judul-judulnya ditulis di sini. Ini penulisnya ditulisnya adalah nama akhir, koma, inisial nama depan, semua penulis ditulis. Terus judul jurnalnya apa, tahun, volume, nomor, terus ada halaman, terus di sini ada DOI-nya. Udah kan, ini misalnya udah, nanti dia otomatis ke save gitu. Terus misalnya aku nambahin buku, misalnya ini udah aku klik lagi ya, terus aku nambahin buku. Nah, di sini ada juga buku apa ya, lupa aku. Oh, misalnya ini ada Noto Atmojo, ini kan dia buku kan. Nah, kalau buku di atas ini dia tipenya ditulis book, judul bukunya ditulis, penulisnya ditulis, tahun, halamannya nggak usah, nanti langsung ke kota sama publishernya, udah deh gitu. Terus kalau dia peraturan pemerintah atau perundangan itu, misalnya di sini aku punya nih Presiden RI, ada peraturan ada UUD. Nah, terus kalau UUD ini editnya di sini statut, undang-undang, terus ditulis undang-undangnya apa, yang tanda tangan di bawah siapa kan, presiden, tahun, sama kota. Udah di kurang lebih kalau Mendeley gitu. Ini dimasukin sebelum kita, pokoknya intinya jurnal-jurnal itu tuh harus dimasukin dulu ke Mendeley sebelum kita mau mensitasi di word proposal kita. Jadi kan tadi udah di save kan. Nah, terus kita masuk ke sini nih. Masuk ke sini misalnya. Ini aku hapus dulu. Misalnya nih, ini kan ada, aku mau mensitasi misalnya kalimat ini dari pemanfaatan sampai yang mempengaruhi ini, dia merupakan apa namanya tadi, mensitasi ACB gitu kan. Misalnya ini nulis ACB, caranya Mendeley-nya udah dibuka kan, tadi udah di save juga di sini. Kita di sini reference, insert citation.
Nah, terus nanti kan bakal muncul kayak gini. Kita klik nih, tadi di Mendeley itu kita nulisnya apa? Kan ASIB. ASIB. Nah, seperti ini kan, tinggal diklik. Oke. Sabar ya Bu, laptopku tuh istimewa. Nah, udah kan, nanti dia bakal muncul kayak gini nih. Disitasi, tadi kan mempengaruhi ASIB and Ageyama gitu 2017. Nah, ini nanti bisa diedit, misalnya mau diganti dan. Diklik aja kan, terus habis itu kamu klik di sembarang tempat, bakal muncul kayak gini nih notification, kamu yang keep manual edit aja. Ntar dia langsung, terus misalnya lagi di kalimat kedua dari sini, sampai sendiri ini misalnya dia yang mensitasi dua, ada ASIB sama yang lain. Misalnya ini aku mau masukin ASIB lagi, ASIB dimasukinnya satu-satu, ASIB dulu, terus habis itu misalnya yang satu ngomong adalah Girma aku masukin. Nah ini kan nanti kalau misalnya diklik satu-satu ini kan masih sendiri-sendiri kan Bu, kita ngedit sendiri gitu biar dia dalam satu kurung gitu. Ini diganti dan dulu, terus ini kita hapus kurung tutupnya. Ini biasa kalau ada notification gini, pokoknya yang diklik adalah keep manual edit, terus gini yang satu diedit, hapus, udah deh. Jadi nanti dia jadinya gini, dalam satu kurung ASIB dan Ageyama 2017, Girma, oh satu lagi, ini dia masih Girma, Jira, dan Girma kan, padahal harusnya kan at all, tinggal diubah aja. Kadang itu kalau misalnya penulisnya cuma 3 tuh disitasi tuh muncul semua Bu gitu namanya, jadi kita harus ganti at all. Tapi kalau misalnya di yang Mendeley-nya itu penulisnya lebih dari 3 banyak, itu nanti otomatis udah at all gitu. Misalnya ini Girma at all. Udah gini gitu. Terus nanti kalau misalnya ini mau di depan ASIB-nya juga tinggal diklik, terus nanti kurung-kurungnya diedit gitu. Nah terus kalau misalnya kita mau mensitasi peraturan pemerintah, itu kan biasanya tulisannya gini kan, kayak berdasarkan Permenkes misalnya nomor X tahun 2021 tentang apa, JKN adalah gitu. Nanti biar ini dapat ngelink ke referensi, kita ganti sendiri aja. Misalnya ini habis berdasarkan, kita biasain citation, misalnya peraturan, ini ada Kemenkes nih, Kemenkes, misalnya ada Kemenkes RI. Oke. Terus Kemenkes ini kita ganti manual gitu, jadi peraturan menteri, Menteri Kesehatan RI nomor berapa tahun berapa gitu-gitu. Ini kan kalau udah ada abu-abunya pokoknya dia udah ngelink gitu kan. Terus yang ini tadi tulisan aslinya dihapus, JKN adalah gitu-gitu. Sebenarnya gitu Bu, itu kalau mau disitasi. Terus gimana cara munculin itu di Dapus? Itu ini misalnya Dapus ya, tinggal diklik aja di sini. Terus habis itu kita pilih dulu tipenya. Di sini yang di style ini masih di reference style, pakainya Harvard. Terus habis itu tinggal insert bibliografi. Tada, jadi deh Bu. Jadi intinya yang sitasi yang kita udah link misalnya dari bab 1 sampai bab 3 itu, dia nanti otomatis akan muncul semua di sini. Ini untuk langkah awal ya. Nah, misal ini kamu baru ngerjain gini, terus kan di save gitu kan, bentukannya udah kayak gini. Ini emang perlu diedit dikit Bu, kayak misalnya ini di
ganti dan, terus kayak penulisannya juga ini kan komanya harusnya dihapus gitu. Tetap perlu ngedit sih, cuman nggak yang revisi mayor gitu, cuma minor dikit-dikit kayak misalnya ngapus kurung, ganti titik jadi koma gitu-gitu. Nah, terus kan misalnya ini kan kamu ngerjain misalnya hari ini, kamu save gitu kan. Terus besok kamu buka lagi nih, kan dia udah gini kan formatnya, udah ada bab 1 sampai bab 3 mu, referensimu juga udah muncul gitu. Terus kalau misalnya kamu mau nambahin ada referensi baru, itu tinggal kamu klik, kamu tulis kayak biasanya aja, misalnya kamu bilang bahwa ada faktor-faktor yang apa gitu kan, lalalalala. Terus di sini kamu pakai referensi baru gitu. Nah, kalau mau pakai referensi baru sama, tinggal langsung di insert aja. Misalnya tadi yang belum ada apa ya? Kim. Misalnya ini kan nggak ada kan. Ya udah tinggal diklik aja. Ini kamu edit, nanti otomatis dia udah bakal langsung direferensi gitu Bu, tanpa kamu ngeklik lagi insert bibliografi. Jadi insert bibliografi ini cukup diklik di awal pas kamu belum pernah munculin referensimu di Dapus. Kalau misalnya udah, kamu tinggal ini aja, nulis kalimatmu di bab 1 sampai 3, nanti otomatis referensi barumu itu dia akan ke link langsung di sini. Terus juga kalau misalnya ini citasi ini nggak jadi kamu pakai, sumber ini nggak jadi kamu pakai, dan misalnya kamu mau ganti nih referensinya jadi yang terbaru atau ada yang lebih bagus gitu kan, misalnya apa ya, misalnya dari yang Kim itu kamu ganti jadi WHO, tinggal diganti langsung aja, nanti di sini Kimnya udah otomatis kehapus juga dan langsung ganti WHO gitu deh Bu. Jadi intinya cuma sekali doang insert bibliografi, selebihnya kalau kamu mau nambahin referensi baru atau menghapus referensi lamamu dan diganti baru, itu cukup di penulisanmu aja, karena Dapusnya itu nanti dia akan otomatis ganti sendiri gitu Bu. Semoga membantu ya Bu.